Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai studi kasus yang ketiga dengan personil yang pertama Dewi Gusti Rizkiana, yang kedua Irfan Syarif Ramadan, yang ketiga Indrajit Arya Putra, yang keempatnya saya Adisti Praditya, Azla Nur Hijan Putranto, Yusron Ramadhani, Safana Ada, Delisa Koriski. Pendahuluan. Latar belakang, sistem saraf berperan dalam menginteraksikan semua fungsi-fungsi organ tubuh. Rangsangan melalui indera diintegrasikan dan responnya berasal dari sistem saraf. Sel-sel saraf terpusat di dalam otak, korda spinalis, dan tempat-tempat tertentu di dalam tubuh yang disebut ganglila. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu somatik dan otonomik. Sistem reproduksi unggas adalah organ-organ yang membantu saat pembuahan dan aktivitas seksual lainnya pada unggas. Sistem reproduksi pada unggas jantan yang itu testis, vas deferens, papillae. Sistem reproduksi unggas betina yaitu ovarium dan oviduct. Testis pada unggas jantan menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi sebagai pertumbuhan kom, pial, dan bulu. Selanjutnya dibaca oleh Mbak Safa. Kinerja sistem saraf. Cahaya yang diterima oleh fotoreseptor melalui retina menjadi stimulan positif bagi hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresikan faktor pelepasan seperti growth hormone releasing factor maupun thyroid releasing factor. Hormon tersebut akan menstimulasi hipofisis anterior untuk mensintesis dan mensekresi growth hormone ataupun thyroid stimulating hormone. Hormon TSH kemudian menstimulasi kelenjar tiroid untuk mensekresikan hormon tiroksin yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan tubuh ayam. Otak mengeluarkan kelenjar pineal. Kelenjar tersebut menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk menghasilkan kantuk pada ayam. Sedangkan pada saat pencahayaan, paparan cahaya tersebut menghambat hormon melatonin untuk berkembang. Selanjutnya akan dibaca oleh Mas Indra. Yang kedua, kinerja sistem hormonal. Produksi hormon steroid terjadi pada beberapa organ. Salah satu organ yang memproduksi steroid adalah folikel ovari. Progesteron diproduksi pada sel-sel granulosa folikel ovari, sedangkan estrogen disintesis oleh sel-sel beta. Sintesis steroid sangat tergantung pada fase pematangan folikel. Cahaya artifisial merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat penting pada budidaya unggas modern karena berpengaruh pada perilaku, pertumbuhan, respon, reproduksi, produksi telur, dan kesehatan unggas. Ini dibaca oleh Kinerja sistem hormonal. Produksi hormon steroid terjadi pada beberapa organ. Salah satu organ yang memproduksi steroid adalah folikel ovari. Progesteron diproduksi pada sel-sel granulosa folikel ovari, sedangkan estrogen disintesis oleh sel-sel TK. Sintesis steroid sangat bergantung pada fase pematangan folikel. Cahaya artifisial merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat penting pada budidaya unggas modern karena berpengaruh pada perilaku, pertumbuhan, respon produksi telur, dan kesehatan unggas. Ketiga, sistem reproduksi. Organ reproduksi ayam betina terdiri atas ovarium dan oviduk atau saluran reproduksi yang terdiri atas infundibulum, magnum, uterus, isthmus, dan vagina. Ovarium terletak pada rongga badan sebelah kiri.
Kesimpulan, organ pertumbuhan dan reproduksi unggas dibagi menjadi dua, yaitu pada jantan dan betina. Organ reproduksi pada ayam jantan adalah testis, vas deferens, papillae. Testis pada ayam jantan berfungsi sebagai penghasil hormon eksokrin dan endokrin. Vas deferens memiliki fungsi sebagai saluran penghubung antara epididymis dengan papillae. Papillae sendiri berfungsi untuk alat kopulasi yang bersifat rudimeter. Sistem reproduksi betina pada ovarium dan oviduct. Ovarium berfungsi sebagai penghasil ovum dan hormon. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen, progesteron, dan prolaktin. Oviduk sendiri merupakan saluran yang menghubungkan ovari dan kloaka yang terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. 3. Memperoleh melalui reseptor sensorik informasi tentang lingkungan internal dan eksternal, menganalisis dan menanggapi informasi sesuai kebutuhan, menumbuhkan informasi sebagai memori dan belajar, mengkoordinasi impuls motorik keluar untuk otot rangka dan visceras. Baik, setelah ini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sivan Rumeda Supradana dengan NIM D0A021084. Saya akan bertanya tentang apa yang terjadi pada ayam jika suhu lingkungannya yang tinggi. Sekian. Apakah dari kelompok kami ada yang ingin menjawab? Baik, saya jawab ya Mas. Suhu lingkungan tinggi dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisiologis dan produktivitas ayam. Ayam kurang toleran terhadap perubahan suhu lingkungan sehingga lebih sulit melakukan adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan, terutama setelah ayam tersebut berumur lebih dari 3 minggu. Apakah bisa diterima, Mas? Ya, sekian. Bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih, Mas Siva. Oh ya, untuk pertanyaan berikutnya. Baik, siapa yang ingin bertanya? Baik, masih adakah pertanyaan? Saya tunggu, masih saya tunggu ini.
Udah nggak ada pertanyaan lagi kayaknya Mas Yusron. Baik, untuk Izin presentasi bertanya. kali ini, silakan Mas Rizal. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi Samudin dengan NIM D0A021025. Hormon apa saja yang berpengaruh dalam reproduksi dan apakah hormon tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain? Terima kasih. Mas Rizal, apakah soalnya bisa diulang? Hormon apa saja yang berpengaruh dalam reproduksi dan apakah hormon tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain? Izin menjawab dari pertanyaan. Hormon yang mempengaruhi itu ada hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone, yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis. Gimana Mas Riza? Maaf, suaranya tidak jelas. Apa Mas Rizal? Soalnya putus-putus. Suaranya tidak jelas. Mas Indra bisa untuk didekatkan lagi dengan mikrofonnya. Iya, gimana? Dengar nggak Mas? Sudah. Ya, sudah ya Mas. Hormon reproduksi yang berperan dalam sistem reproduksi ayam yaitu FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone, yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis. Gimana Mas? Ya, Mas baik, Rizal? terima kasih Mas Indra. Oke, sama-sama Mas Rizal. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami berterima kasih kepada partisipan yang sudah hadir di presentasi kali ini. Semoga sehat-sehat selalu untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.